konflik selalu melahirkan tragedi bagi kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban yang sekian lama dibangun dan dipertahankan. Pertikaian, perkelahian, perusakan, dan pertumpahan darah adalah irama pilu yang mengiringi jerit ketakutan para perempuan, isak tangis anak-anak tak berdosa, dan rintihan kesakitan para korban. Atas nama agama, masjid dan gereja diruntuhkan. Demi kehormatan, saudara dan handai taulan dikorbankan. Kepentingan ekonomi dan politik membutakan mata hati, menyulut rasa dendam dan permusuhan. Ribuan korban jiwa jatuh, rumah-rumah terbakar, pasar-pasar tutup. Kerugian material tak bisa lagi dihitung dengan angka. Sekali lagi, konflik selalu menyisakan tragedi bagi kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban. Inilah kita lihat bekas kantor kelurahan Desa Madale yang telah hancur menjadi puing-puing akibat kerusuhan di Poso. Dan sampai saat ini warga maupun pemerintah belum dapat kembali mendirikan kantor desa atau kantor kelurahan, sehingga di wilayah Desa Madale belum mempunyai kantor kelurahan. Demikian kami dari Desa Madale melaporkan. Sesungguhnya, konflik adalah bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat. Beragam identitas etnis dan agama, serta bermacam-macam kepentingan politik dan ekonomi kelompok masyarakatnya adalah potensi kuat terjadinya konflik. Namun, konflik menjadi tidak wajar jika cara-cara kekerasan dipilih sebagai media untuk menyelesaikan. Sebagai potensi abadi dalam masyarakat, konflik tidak untuk dan tidak mungkin dapat diselesaikan, karena menyelesaikan konflik berarti menekan kepentingan salah satu kelompok dari berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pendekatan yang paling mungkin adalah mengelola konflik. Mau mendamaikan dua komunitas itu tidak cukup dengan hanya ceramah-ceramah. Walaupun hanya ceramah agama itu tidak akan cukup. Nah, salah satu cara yang bagus ini melalui kegiatan seperti ini. Kan setahu saya selama kegiatan ini tidak ada juga orang ceramah antara masyarakat Madale. Tidak usah saling begini-begini, kan tidak pernah ada. Tapi dengan adanya kegiatan ini dari hati ke hati itu timbul dengan sendirinya. Dalam 3 dasawarsa pemerintahan Orde Baru, arah kebijakan politik pemerintah membuat kita sebagai bangsa sungguh terampil menyelesaikan konflik, namun sama sekali tidak terlatih untuk mengelola konflik. Setiap perbedaan selalu dianggap sebagai ancaman, padahal perbedaan adalah keniscayaan. Konflik adalah interaksi beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda-beda dan berlawanan, yang di dalamnya perselisihan itu bisa diproses, akan tetapi tidak secara pasti diselesaikan. Ini adalah bagian penting dari dialog demokratis yang sehat, dengan syarat tetap berada di bawah aturan main yang demokratis, diterima bersama, dan menghindari cara-cara kekerasan. Pengelolaan konflik dengan demikian merupakan penanganan perbedaan dan divergensi yang positif dan konstruktif. Dan kegiatan dua kelurahan ini, Madale dan Tegal Rejo, arah menuju ke perdamaian itu dan rasa aman itu sepertinya ada, sehingga mereka tidak ada rasa seperti mau segan-segan lagi, mau takut-takut, mau khawatir, mau was-was untuk
berkunjung ke Tegal Rejo, dan juga sebaliknya mereka saya lihat ini malah jumlah mereka yang ke kebun Semakin jadi meningkat. Oleh karenanya, belajar dari pengalaman masa lalu, pemerintah saat ini harus menggeser arah kebijakan penanganan konflik dari yang bersifat top down menjadi bottom up, dari orientasi menyelesaikan menjadi mengelola, dan dari pola kebijakan instruksi menjadi partisipasi. Untuk itu, proses penyadaran, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat dalam menganalisa dan kemudian membuat langkah-langkah bagi penanganan masalah konflik yang mereka hadapi menjadi pilihan yang mutlak dilakukan. Saya lihat itu perkembangan antara pemuda di Tegal Rejo dengan Kelurahan Madaling khususnya itu sangat pesat kemajuannya. Pesatnya itu di bidang pergaulannya itu sekarang sudah semakin terbuka. Kayaknya sudah hampir sudah mendekati pergaulan seperti sedia kala sebelum adanya kerusuhan. Karena dari Madale sering datang kemari, apalagi dari Tegal Rejo sering main voli di sana. Namun setelah ada acara ini, ya lumayanlah kita bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran dan sama-sama kerja. Itu yang paling pertama. Terus hubungan dengan Abri sudah, wah saya rasa sudah lebih dari 180 derajat kira-kira seperti itu. Karena selama ini mungkin dalam kegiatan turnamen di jatuhnya daerah Halmahera Barat, kita sebagai anggota militer tidak dibutuhkan. Nah, yang kita sangat membanggakan diri karena rakyat intinya khususnya daerah Halmahera Barat ini masih mempercayai kita, khususnya dari TNI Angkatan Darat, khususnya Batalion Infanterie 32 Banau, dan khususnya lagi Kompis 8B untuk turut berpartisipasi dengan masyarakat di lingkungan. Apalagi kita tahu masyarakat yang sudah mungkin beberapa tahun lalu merasakan pahit dan getirnya kejadian-kejadian demi kejadian yang terjadi di daerah ini. Dalam konteks itu, Participatory Action Research dipilih sebagai pendekatan dalam kegiatan ini karena PAR mengasumsikan masyarakat menjadi aktor utama bagi penyelesaian masalah yang mereka hadapi, dengan terlebih dahulu bersama-sama menganalisis berbagai masalah dan kemudian merumuskan perencanaan pemecahan dalam berbagai langkah kegiatan.
karena itu saya akan mulai Terima kasih ya. Juara 2. Voli putih ya, disilakan meninggalkan tempat. Yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri bekerja sama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia mengadakan silaturahmi. Adalah dari Departemen Sosial bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melaksanakan penelitian di beberapa provinsi yang diawali dengan tahun 2003 di 5 provinsi, yakni di Kabupaten Sambas, Sampit, kemudian Ternate, Ambon, dan yang terakhir adalah Poso.